Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu. Ay hadza faslu. Lafaz faslun itu sama dengan lafal babun. Artinya sama, bisa dibaca faslun hadza maudhi'un. Bisa dibaca terkibnya hadza faslun. Bisa dibaca undur fi fasli. Bisa dibaca iqra faslan. Samalah seperti di lafal ba. Saya enggak berbicara detail, hanya menunjukkan kalau terkibnya sama, waktunya yang enggak. Apa itu fasal? Fasal di sini adalah menerangkan secara mujmalan, secara global. Kalau berbicara masalah global, ini ada dua pendapat, yakni pendapat ulama mutaqaddimun. Ulama itu dibagi dua, ulama mutaqaddimun dan ulama mutaakhirun. Ulama-ulama akhir dan ulama-ulama terdahulu. Nah, di kitab ini itu mengikuti ulama mutaqaddimun. Yang mana ulama-ulama mutaqaddimun itu mempunyai adat kebiasaan menerangkan terlebih dahulu secara terperinci. Sesudah terperinci baru secara global. Nah, kalau ulama mutaakhirin global dulu baru terperinci. Jadi kita mengikuti kitab ini, yakni menerangkan secara terperinci dahulu, tafsilan dahulu baru mujmalan. Apa yang diperinci? Jadi kita belajar nahwu itu diajarkan terlebih dahulu, dikenalkan seperti di bab-bab yang dahulu, keterangan-keterangan yang dahulu diawali daripada kalam. Karena pembicaraan semua itu adalah pembicaraan dimasukkan di dalam kalam. Apa yang namanya kalam? Oh, kalam itu walafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada keterangannya kalam menurut ulama ahli lughah, kalam menurut ulama ahli nahwu, ada kalam menurut ulama ahli fikih, ahli usul, ahli mutakalim dan lain sebagainya. Oh,
Kalam itu terdiri dari lafaz, murakkab, mufrad, wadih. Dan kalam itu dibagi menjadi 3, ada kalam khobar, kalam insya, ada kalam tolak. Terus juznya kalam itu ada isim, fi'il, huruf, apa namanya isim, apa namanya fi'il, apa namanya huruf. Oh, isim itu tandanya apa-apa, fi'il itu tandanya apa-apa, huruf itu tandanya apa. Setelah itu dikenalkan namanya i'rab. Yang namanya i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdun aw qaddaron. I'rab itu terbagi menjadi 4. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Yang bertempat di kalimat isim itu ada 3, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar. Yang bertempat di kalimat fi'il itu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm, sama-sama 3. Lalu dikenalkan bab ma'rifat. Bab mengetahui. Kalau tadi i'rab, sekarang tanda-tandanya i'rab. I'rab rafa tadi ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. I'rab rafa itu tandanya ada berapa? Oh, tandanya i'rab rafa itu ada 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah bertempat pada berapa tempat? Wawu bertempat pada berapa tempat? Alif berapa tempat? Nun berapa tempat? Selanjutnya dan seterusnya. Ya. Oh, misalkan dhammah itu bertempat pada satu isim mufrad, maka diterangkan apa namanya isim mufrad dengan hadnya, dengan ta'rifnya, dengan syaratnya. Oh, yang kedua bertempat jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Pelanggarannya kaya apa? Terus contohnya kayak apa? Syaratnya kayak apa? Jamak muannats salim itu seperti apa? Fi'il mudhari itu seperti apa? Semua diperinci di dalam bab ma'rifat. Baik itu di alamat rafa, baik itu di alamat nasab, baik itu di alamat jar, baik itu di alamat jazm. Itu namanya tafsir. Begitu sampai sudah kenal mulai kalam sampai ma'rifat, ini diglobalkan. Mas, yang kalian pelajari, sampai hafalkan, sampai pahami semua itu dirangkum menjadi fase. Itu ceritanya, ya. Itu keterangannya di kitab. Hadza utawi kianggit kang bakal den ngendikake dening bagi musannif iku faslun fasal suwiji. Lafal maknanya sudah, tinggal keterangannya. Al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu utawi pira-pira kalimah kang den i'rabi iku qismani, duweni rong dunduman. Nah, berarti ngaji harus ngaji terus. Karena kayak begini sampai nggak paham. Loh, al-mu'rabatu qismani asik-asik saja. Al-mu'rabatu utawi pira-pira kalimah kang den i'rabi iku qismani, duweni rong dunduman. Di sini saya kasih tahu dulu, Mas. Saya ngaji kayak gini ini maksa, Mas. Maksa waktu saya. Minta maaf, bukan curhat. Biar sampean tahu aja. Kok ngajinya yang 80 episode ngaji terus setiap hari, kok sekarang mulai kemarin sakit 1 minggu, sekarang sehari ngaji, sehari enggak. Orang tua saya itu sakit keras, Mas. Jadi kalau malam saya nunggu sampai subuh. Yang gagal, yang sudah tidak bisa apa-apa sama sekali, yang rawat cuma saya. Nah, yang di sini ibu saya, bapak saya hampir 100 tahun, ibu saya hampir 90 tahun, dua-duanya sakit keras, lumpuh keduanya, ya.
diminta doanya, sampai syarat ngaji, saya juga biar semangat ngaji. Sampai nyolong-nyolong waktu bagaimana? Ini panas terik matahari, saya ngaji mas habis sunatan mas. Doakan saya sehat. Saya juga banyak sakitnya, bapak saya, ibu saya, istri saya. Bukan ngadu, artinya memberi motivasi saya sampean, ayo ngaji, ayo ngaji. Saya juga menyempatkan ngaji, karena ini jadi amanah buat saya. Al-mu'robatu kismani. Al-mu'robatu itu terkibnya mubtada mas. Al-mu'robatu itu mubtada, kismani itu khobar. Aduh, saya nggak berdiri ya mas ya. Al-mu'robatu, saya tulis saja deh. Nah, al-mu'robatu qismani. Ya. Ini kan jamak mas. Jamak itu lebih dari 2. Namanya jamak mu'annas salim. Sedangkan kismani itu isim tasniyah. Kalau menurut terkib mubtada khobar, ini tidak boleh. Karena syarat daripada terkib mubtada khobar itu antara mubtada dan khobarnya itu harus bertemu di dalam mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Apa artinya? Kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Begitu pula kalau mubtada'nya tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya harus jamak. Nah sekarang mubtada'nya jamak, tasniyah apa? Khobarnya kok tasniyah. Gimana itu, Mbak? Ini ada 2 pendapat. Satu, alnya dikatakan al-jinsiyah. Al yang menunjukkan jenis. Alhamdu utawi jenis puji. Jadi pujian itu ada 4. Allah memuja kepada dirinya. Allah memuja kepada hambanya. Hamba memuja kepada dirinya sendiri. Hamba memuja kepada Allah. Ini jenis daripada pujian. Al-mu'robatu itu juga jenis daripada kalimat yang di-i'robi. Ya, jenis daripada kalimat kang den i'robi. Alhamdulillah. Ya. Kalimah yang di-i'robi itu ada 2. 1, di-i'robi memakai harokat. 2, kalimah yang di-i'robi memakai huruf. 2 ya mas ya. Bila mana ada al jinsiyah, sebentar. Kalau utawi sekabiani puji, al-mu'robatu utawi sekabiani. Nah, kata-kata sekabiani itu namanya alil istighraq, ngentekno. Tapi kalau al-mu'robatu ini namanya al-jinsiyah, utawi jinisi.
Alhamdulillah utawi jinisi, pokoknya ada jenisnya itu namanya al-jinsiyah. Ini kaidahnya, bila mana ada al-jinsiyah masuk kepada jamak, maka jamak itu hilang jamaknya. Hilang jamaknya. Kalimah yang diirobi itu ada dua, iku kismani. Ya, dua kalimah yang diirobi itu ada dua, iku kismani. Ini kalau satu diniati alnya al-jinsiyah. Karena jenisnya kan ada dua, Mas. Satu kalimah yang diirobi memakai harokat, yang kedua kalimah diirobi memakai huruf, iku kismani. Pas kan? Ini kalau diniati al-jinsiyah. Sekarang kalau tidak al-jinsiyah, ya, ini tetap jamak. Al-mu'robatu utawi piro-piro. Nah, kalau yang di Jurumiyah ini yang saya baca itu tidak memakai al-jinsiyah, tapi pakai al-adatu tarif biasa. Al-mu'robatu utawi piro-piro kalimah kang den i'robi, jamak ya, utawi piro-piro, iku kismani, dua ini rong tunduman. Ini pendapat yang kedua, yang tidak mengatakan hanya al-adatut ta'rif. Iku kismani, dua ini rong tunduman. Ini yang jadi khobar sesungguhnya adalah bukan lafal kismani, tapi mubtada mahdhuf. Artinya khobar mubtada yang dibuang, disimpan, mengandung makna zawatu. Qismaini. Al-mu'robatu utawi piro-piro kalimah kang den i'robi iku zawatu qismaini, duweni rong dunduman. Mana khobarnya? Zawatu, zani, zani, zawatu. Ini zawatu jamak, zawatu jamak, al-mu'robatu jamak. Jadi mubtada dengan khobarnya cocok. Nah, permasalahannya bagaimana menjadi kismani? Zawatunya dibuang, zawatu mahalnya rofa, lafal kismaini menempati tempatnya zawatu. Tempatnya zawatu rofa, yaitu lafal kismaini jadi khobar. Sekarang kismaini jadi mudhof ilaih, sekarang menempati tempatnya khobar, jadi rofa qismani. Jadi lafal qismaini menempati tempatnya zawatu, zawatu terkirnya jadi khobar, maka qismaini yang asalnya jer, karena mudhof ilaih itu jer, sekarang menjadi rofa, berbunyi al-mu'robatu qisman.
Ingat-ingat pelan-pelan bagaimana saya kasih makna, Mas. Al-mu'robatu utawi pira-pira kalimah kang den i'rabi iku qismani duweni rong dunduman. Gitu kemarin toh. Nah, disitulah artinya duweni itu makna daripada lafaz gawatu tadi. Nah, gawatu qismaini. Makanya saya berpesan bagaimana, Mas, tulis lafalnya dahulu. Beri jarak 1 lemper 3 atau 2. Karena apa? Maknanya banyak. Mas, setiap yang saya ucapkan ini persis seperti apa yang diajarkan di Lerab. Di Lerab itu, Mas, setiap lafal makna itu mengandung arti, mengandung rahasia. Nah, contohnya ini. Kalau kemarin sampean saya kasih mana? Al-mu'robatu utawi piro-piro kalimah kang den i'rabi iku qismani. Mestinya rong dunduman. Tapi saya tidak. Al-mu'robatu utawi piro-piro kalimah kang den i'rabi iku qismani duweni rong dunduman. Ini loh salah satu rahasianya. Fal ismu sak mongso-mongso dundumane juse kalam kuyono telu. Kok panjang bener toh? Loh, padahal itu mengandung rahasia. Kalau fa-nya itu namanya alfa ufaul fasihah. Nah, fa fase itu alfa ufal fasihah li anna afsohat anja bisa dimuqaddarin takdiru ida arota antakula lafanya di bawah terus baru fal ismu. Di sini juga begitu. Fal lagi sak mongso-mongso dundumane sak mongso-mongso kalimah kang den i'rabi kuwi duweni rong dunduman. Loh, kata-kata sak mongso-mongso itu wajib isinya. Entah orang itu paham, entah tidak. Tapi di situ fa-nya itu artinya sak mongso-mongso. Karena fa itu mengandung makna yang segitu panjangnya, namanya alfa ufaul fasihah. Kan kita belajar nahwu. Belajar nahwu itu sampai detail, sampai apa adanya, nggak ada yang dibuat. Gitu. Inilah al-mu'robatu qismani yang saya kasih makna. Al-mu'robatu utawi piro-piro kalimah kang den i'rabi iku qismani duweni rong dunduman. Kata-kata duweni itu mengandung daripada makna gawatu qismaini. Al-mu'robatu qismani itu aslinya al-mu'robatu qismaini. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, alnya dinamakan al-jinsiyah utawi jinis kalimah kang den i'rabi iku qismani. Al-jinsiyah kalau masuk kepada jamak maka makna jamaknya hilang. Ya. Kembali seperti keterangan saya tadi, semua sudah diperinci, sekarang diglobalkan. Al-mu'robatu qisman. Kalimah itu ada 2, kalimah mabni dan kalimah mu'rob. Pembahasan di sini adalah pembahasan kitab itu adalah kalimah yang mu'rob. Karena kalau tidak mu'rob ya mabni. Nah, kalimah yang dimu'robkan
Artinya kalimah yang berubah akhirnya disebabkan ada amil yang masuk. Perubahan itu ada di akhir kalimat. Perubahan itu baik secara lafaznya ataupun secara kira-kiranya. Itu namanya al-mu'rabatu. Nah, kalimat yang di-i'rabi itu terbagi menjadi dua. Satu, di-i'rabi memakai harokat. Al-mu'rabatu qismani. Kalimat yang di-i'rabi itu dibagi menjadi dua. Mana dua? Qismun yu'rabu bil harokat. Satu bagian kalimat perubahannya, mu'rabnya itu di-i'rabi dengan harokat. Ambil minum ya, Mas. Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidun. Kalau rofa ja'a Zaidun. Nasab ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Ja'a Zaidun berubah menjadi ra'aitu Zaidan, berubah menjadi marartu bi Zaidin. Dun berubah menjadi dan, berubah menjadi din. Perubahan dun menjadi dan, menjadi din itu berubahnya dengan harokat. Dhammah berubah menjadi fathah, berubah menjadi kasrah. Dan semua kalimat yang di-i'rabi memakai harokat. Nah, perubahan itu dhammah menjadi fathah, fathah menjadi kasrah, itu harokat. Dhammah itu harokat, fathah itu harokat, kasrah itu harokat. Ya toh? Maka dikatakan qismun yu'rabu bil harokati, kelawan nganggo piro-piro harokat. Apa hanya di isim mufrad? Ya tidak. Jamak taksir. Ja'a rijalun, ra'aitu rijalan, maratu bi rijalin. Mufradnya rajulun. Dhammahnya lafal rajulun berubah menjadi fathahnya lafal rajulan, berubah di kasrohnya lafal rajulin, perubahan dhammah menjadi fathah, fathah menjadi kasroh di lafaz rijal, itu namanya kalimat yang di-i'rabi memakai harokat. Oke, paham ya? Itu loh yang namanya qismun yu'rabu bil harokat. Wa qismun lan kaping pindhone, maknanya kan sudah Mas, kelamaan Mas ya. Wa qismun lan kaping pindhone saduman sifati qismun yurabu kang dinirabi apa wa qismun dinirabi la huruf kemarin sudah. Yang kedua adalah qismun yurabu bil huruf. Ada yang diirabi memakai harokat, ada yang di'irabi memakai huruf. Nah, berbicara harokat kemarin itu juga sama juga harokat dhahir ataupun harokat muqaddar. Dikarenakan i'rab itu ada i'rab dhahir, ada i'rab lafdhon au muqaddaron. Begitu pula di sini.
Yu'rabu bil harokati itu ada harokat zahir dan ada harokat muqaddar. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan sebagian lagi kalimat yang diirobi memakai huruf. Zaidun mufrad, jamaknya berbunyi zaiduna. Mahalnya rofa karena jadi fa'il, misalkan ja'a zaiduna. Lafal az-zaiduna rofanya ditandai memakai wawu. Ini alamat rofanya. Nasabnya ro'aitu zaidina. Ini alamat nasabnya memakai ya. Jarnya maratu bizaidina. Karena dia jamak mudzakkar salim, rofanya ditandai memakai wawu. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi maudhi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati fi jam'il mudzakkar salim. Alamat rofanya ditandai memakai wawu, alamat nasabnya ditandai memakai ya, alamat jarnya ditandai memakai ya. Wawu adalah huruf, ya adalah huruf, ya adalah huruf, maka dikatakan i'rab ditandai memakai huruf. Itulah artinya wa qismun yu'rabu bil huruf. Ini kalau saya mau memperdalam, mau merinci ya kepanjangan mas. Falladhi yura bil harokati arba'atu anwa'in. Kenapa anwa? Tidak mau deh. Ah, panjang-panjang. Kita tidak panjang gitu. Nanti kelamaan. Ya. Yang penting saja. Sesudah sampean tahu mas, kalau kalimat yang diirobi itu dibagi dua. Satu, diirobi memakai harokat. Yang kedua, diirobi memakai huruf. Terus bagaimana? Samongso dunduman, samongso kalimat kang den irobi kuwi dene rong dunduman, falladhi mongko pertelane saduman siratil ladhi yura bil harokati kan berarti karbatuan wahid. Adapun kalimat yang diirobi memakai harokat itu berada di 4 tempat. Ya. Nah, ini harus apa? Kalimat yang diirobi memakai harokat itu ada 4. Jadi kitab semua seluruh dunia itu yang diharokati cuma 4, enak kan? Jadi kalau kemarin diperinci begini begitu di bab ma'rifat, di bab i'rab, di bab kalam, sampean kayaknya banyak. Begitu diringkes, oh ternyata di antara keterangan yang kemarin semua itu yang diirobi memakai harokat cuma 4. Mosok ngapalong ini raiso. Mosok begini nggak bisa baca kitab toh mas? Gampang kan? Nah, baca istighfar ke Allah, minta maaf. Jadi selama ini saya di pondok tidak bisa membaca kitab, tidak salah kiainya, tidak salah ustadznya, tapi sampeyan yang tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Oh gampang kok. Kalimat yang diirobi itu ada 2 mas. Satu diirobi memakai harokat, yang kedua diirobi memakai huruf. Adapun kalimat yang diirobi memakai harokat itu cuma ada 4 warna.
Ya tak? Apa hari ini, besok ditambahi, besok ditambahi. Nggak boleh putus asa. Sekarang sambil jualan kopi, sekarang sambil pulang ke kantor sama anaknya, belajar sebentar, belajar sebentar. Terus sampai ngaji, beli tafsir, ya kan, tafsir Jalalain yang ada maknanya. Ada yang maknanya gandul, ya ada. Semua sudah tersedia, mau enggak? Nah, ada makna gandul kayak apapun, wanahu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu layufama. Sampai nggak akan bisa memaham nahu, nggak akan bisa memaham Quran kalau nggak ada nahu. Belajarlah, ayo belajar, ayo belajar, ya. Pokoknya setiap saya mengupload video dipelajari. Yang lalu kalau saya pas libur, yang lalu dipelajari terus, insya Allah. Jangan sampai putus asa. Semua itu digantungkan untuk mencari ridhonya Allah. Kalau sampai nggak digantungkan ke cari ridhonya Allah, ya akan percuma. Untuk apa saya ngaji? Untuk apa sampai ngaji? Wis tuwek-tuwek kok ngaji. Waduh. Tapi kalau digantungkan mencari ridhonya Allah, tolabul ilmi itu faridatun. Faridatun yang minamati ilalati. Besok sama ditanya Allah, oh namun aku kudu ngaji. Gitu saja masalahnya. Pak, aku sudah anak di bojo, wah sudah usah ngaji. Oh, lihat aja besok. Wah di bojo, terus orang ngaji, lihat aja besok di akhirat. Kamu lebih penting hidupmu daripada agamaku. Ada begitu kan? Aduh ya Allah selamatkan bangsa ini dengan pemimpin yang benar-benar santri, titik. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Yang bisa menyelamatkan kita ya Allah. Apa? 4 itu, 1 isim mufrad. Gampang kan? 1 isim mufrad. Jadi yang di-i'rabi memakai harokat itu pasti 1 isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bertemu sayyid. Gampangnya loh kayak gitu. Isim mufrad Zaidun. Contoh saja. Jamak apa namanya? Jamak taksir rijalun. Jamak muannas salim muslimatun. Fi'il mudhari yadrib. Cuman ini saja kalimat sedunia yang di-i'rabi memakai harokat itu cuman isim mufrad. Contohnya, ini salah satu contohnya adalah isim mufrad. Harokat dohir atau mukodar itu tidak pelajaran sekarang, tapi pelajaran terdahulu. Yang mukodar misalkan ja'a qodin, rofanya kan bukan kasroh tapi domah. Mana domahnya mukodar? Itu ke ngaji yang kemarin. Di sini saya hanya menjelaskan yang namanya isim mufrad itu baik yang i'rabnya dzahir ataupun yang qadar. Begitu pula jamak taksir. Nggih. Yang kedua, Mas. Pokoknya dirangkum saja. Kalimat sedunia itu yang di-i'rabi memakai harokat cuman isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari. Nah, ini perincian. Di sini sampai sudah mateng. Karena sudah tahu perinciannya di bab ma'rifat. Oh, namanya isim mufrad itu apa? Wa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsati awisitati. Kalimah yang bukan isim tasniyah
Ya. Isimnya bukan isim tasniyah, bukan jamak mudzakkar salim, bukan muhaknya isim tasniyah lan bukan jamak mudzakkar salim, bukan asmul khamsah, bukan asmaus sitah. Sudah semua. Terus yang kedua jamak taksir. Ya sudah. Jamak taksir dulu apa wa mata ghayyara am bina mufradi imma bi ziyadatin wa imma bi nuqsanin wa imma bi tabdili syakli faqat wa imma bi ziyadatin ma'a tabdili syakli wa imma bi nuqsanin ma'a tabdili syakli wa imma bi ziyadatin wa bi nuqsanin ma'a tabdili syakli. Ada yang imma, ada au, sama saja. Oh ini jamak muannas salim. Wa majumi abi alifin wa ta'in mazidataini fi akhirih wa salihun tajidi wa afin misri alaihi yadribu madalla ala hadasin wujida bi zamana ya hali wal istiqbal wa qabila lam. Keterangannya sudah semua. Sepertinya dulu sulit digabungkan sedunia iyalah. Jebule ternyata kalimat segitu banyaknya hanya diirobi memakai harokat, yakni 4 satu isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, 4 fi'il mudhari. Nah, setelah faslon ini penting semua karena mengenalkan ini loh af'al. Fi'il mudhari itu rofaknya memakai dhammah, menasabnya memakai fathah, yang mematahkan siapa? An itu faedahnya apa? Lan faedahnya apa? Idzan faedahnya apa? Kaifa itu wajib ngaji. Nah, itu nanti saya kasih makna semua. Idzan, kailam juhud itu apa? Hatta itu apa? Saya terangkan semua. Sebelum menerangkan itu, ini dipegang dulu. Sampai biar dia bingung. Dirangkum, yakni 4 ini loh kalimat yang diirobi memakai harokat. Nah, fi'il mudhari yang rofaknya apa namanya? Fi'il mudhari itu yang diirobi memakai harokat yadribu. Ini tidak semuanya fi'il mudhari, Mas. Fi'il mudhari sifatnya fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Sifatnya fi'il mudhari alladzi fi'il mudhari silatul ladzi lam yatasil kang wis ora ketemu bi akhiri terakhir fi'il mudhari apa sing ora ketemu syai'un suwiji-wiji. Fi'il mudhari yadribu ini yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Ya sudah. Baik syek mayungkinu i'rabahu ataupun syek mayujibu bina'ahu. Kalau bertemu dengan syek mayujibu bina'ahu, rofanya tidak memakai dhammah, tapi rofanya memakai nun. Alamatnya ditandai memakai nun. Kalau bertemu dengan syek mayujibu bina'ahu, hukumnya mabni. Maka fi'il mudhari yang diirobi memakai harokat itu fi'il mudhari yang alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un, yang tidak bertemu dengan syai'un. Itu nggih. Tuh panas. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Semua utis kabehane papat yani isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari itu benar, Mas. Itu rofaknya ditandai memakai dhammah. Zaitun isim mufrad, rofaknya memakai apa? Dhammah. Zaitun. Dhammah. Jamak taksir rijalun, dhammah. Jamak muannas salim rijalun, dhammah. Fi'il mudhari yadribu dhammah. Benar. Kalau wa kulluha utawi sekabehane papat, yang dimaksud sekabehane papat
yang isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim fi'il mudhari rofanya ditandai memakai dhamma. Sampai dia begitu. Kenapa Mbah Noval kok tidak bawa buku ngajarnya? Kalau saya ngajarnya bawa buku malah saya nggak bisa. Karena harus hafal. Nahu juga begitu. Membaca kitab itu ya nggak bisa kalau nggak hafal. Hafalkan mas. Difahami dulu, dihafalkan satu-satu. Lama-kelamaan lanyah. Lama-kelamaan lanyah. Hafalkan. Dan udah mas ya. Kuluha isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim fi'il mudhari itu memakai dhamma. Nah. Watun sobulan dinasopake. Kenapa saya tidak kasih mana? Watun sobulan dinasopake apa hiya kulluha. Apa dinasopake apa sekabehane papat? Tidak boleh begitu. Padahal orang-orang sudah terlena. Saya ngaji itu pernah dengar di mana-mana, sudah terlena mereka. Pasti begitu. Wa kulluha utawi sekabehane papat iku turfa'u den rofake apa kulluha. Dirofake bidul mati kelawan dhamma. Wa tunsobulan dinasopake apa kulluha. Dinasopake bil fathati kelawan fathah. Wa turfadulan dijerake apa kulluha. Dijerake bil kasra kelawan kasra. Wa tudzamulan dijazmake apa kulluha. Bisukuni kan. Ya salah itu. Itu salah. Karena isinya tidak begitu. Nah, yang benar ya kudu cocok antara isinya watun sobu itu nasabnya apa harus cocok. Kalau nggak cocok berarti ya nggak kulluha. Kalau wakuluha turfa'u bidhamati dibuktikan benar. Isim mufrad make dhamma. Jamak taksir make dhamma. Jamak muannats salim memakai dhamma. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un memakai dhamma. Ini namanya kulluha semua. Watun sabu gak bisa begitu. Watun sabu lan dinasopake apa? Biaja apa isim mufrad benar. Zaidun nasabnya berbunyi Zaidan. Benar. Watun sabulan dinasopake apa jamak taksir benar. Ra'aitu rijalan. Benar. Watun sobulan dinasopake apa jamak muannats salim tidak memakai fathah. Ini muslimatin. Rofaknya memakai dhammah, nasab jernya memakai kasrah. Yadribu benar, nasabnya yadriba. Oh nak ngono yo ora iso. Karena jamak muannats salim ini termasuk 4 dan jamak muannats salim itu tidak dinasabkan wa kulluha watun sabu bil fathah tapi watun sabu bil kasrah. Berarti tidak semuanya jamak muannats salim tidak nasab dengan fathah. Berarti nggak bisa dikasih makna watun sabulan dinasab pakai apa dia kulluha. Hati-hati nek mulang. Oh gampang mulang jurumiyah, nah nyatane sampean keliru. Ora gampang. Karena sampean ndak hafal. Paham tapi nggak hafal. Ya nggak bisa. Apalagi ndak paham ndak apa. Mek remeng-remeng ya malah ora genah saate santrimu, Gus. Nah ya. Watun sabulan dinasabake apa? Ya isim mufrad. Jamak taksir fi'il mudhari sing dikoyiti idza dakhala alaihi nasibun walam yatasil bi sayun. Kemarin saya kalau kasih makna begitu toh. Watun sabulan dinasabake apa huwa apa hiya isim mufrad jamak taksir
fi'il mudhari' kang den qaidi idza dakhala alaihi nasibun walam yatasil di akhir sen. Saya sebutkan. Nah, segini dulu, panas tidak kuat. Besok nyambung lagi daripada kosong ya. Besok waktu fadu terus diteruskan, mudah-mudahan besok selesai. Baru ngaji yang penting-penting lagi. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.